Tak tahu gula kristal dari nira kelapa menjadi salah satu komoditas ekspor dari Banyumas, Jawa Tengah. Lalu bagaimana proses pembuatan gula semut ini? Mulai dari mengambil nira hingga menjadi gula semut. Berikut kisah pertas gula semut ekspor dalam Inspirasi Akhir Pekan. Pagi ini saya akan menemani Sunarto memanjat pohon kelapa mengambil nira kelapa. Nira merupakan saripati yang keluar dari manggar atau bunga kelapa yang dipotong dan ditampung airnya. Air nira ini nantinya direbus untuk dijadikan gula. Nah, untuk mencapai lokasi pohon kelapa ini tidak mudah. Para peneres kelapa yang tinggal di dataran tinggi lereng selatan Gunung Slamet harus masuk ke areal kebun dengan medan yang cukup sulit. Tidak jarang banyak yang mengalami kecelakaan saat musim sedang tinggi hujan seperti ini. Belum lagi Sunarto harus memanjat 26 pohon kelapa yang rata-rata ketinggiannya antara 10 hingga 15 meter. Selesai memanjat 26 pohon kelapa, saatnya pulang untuk memasak nira dan mengolah menjadi gula semut. Dituangkan ke wajan, nanti dimasak berapa lama, Pak? Sampai 5 jam. Ya, dimasak sampai 5 jam. Pokoknya ikuti terus sampai gulanya jadi nanti. Nira yang baru diambil pagi ini dituangkan ke wajan dicampur dengan nira yang sudah lebih dulu direbus perolehan sore hari. Aduk terus di atas api hingga 5 jam. Sembari menunggu nira mendidih dan menjadi gula, saya dan Sunarto menyiapkan kayu bakar. Kayu bakar yang ada di pekarangan rumah dipotong untuk selanjutnya disimpan di atas tungku agar kering dan mudah dijadikan bahan bakar. Jadi sambil menunggu gulanya matang, biasanya menyiapkan ini kayu bakar ya Pak ya. Kayu bakar ini yang digunakan untuk masak nira untuk bisa jadi gula. Saat air nira mulai mendidih, saatnya untuk memasak ubi-ubian atau masyarakat Banyumas menyebutnya cimplung. Beberapa makanan yang biasa dicimplung diantaranya singkong, ketela, talas kelapa yang direbus pada air nira yang mendidih sampai matang. Ini namanya cimplung yang dimasak di gula kelapa ini nira yang mendidih. Jadi dia empuk, selain empuk juga tentunya ada manisnya di sana ya. Saya cobain. Saya cobain. Tuh. Teksturnya jadi sampai dalam itu mateng banget. Terus ada rasa-rasa manis di ubi ini. Setelah 3-5 jam, air nira yang mendidih sudah mulai memerah. Tandanya sudah mulai jadi gula. Nah, agar tidak menggumpal dan gosong, air gula harus diaduk. Setelah diangkat dari tungku, ini gula harus seperti ini diaduk seperti ini. Tujuannya biar cepat mengental, Ini tekniknya kayaknya kurang pas, jadi nggak begini. Coba ya. Setelah merah dan matang, gula yang ngasih encer ini harus segera diangkat dari tungku. Ini dilakukan agar gula tidak gosong karena terlalu panas. Nah, kalau sudah kering dan menggumpal, saatnya menggunakan batok tempurung kelapa untuk menghaluskan menjadi gula semut atau gula kristal. Setelah gulanya mengental dan mengering seperti ini mau dibuat gula semut atau gula serbuk. Nah, ini prosesnya seperti ini. Ini alatnya namanya apa nih? Batok dari batok tempurung kelapa. Tujuannya untuk ini mengosok ini. Proses selanjutnya setelah gula kering, gula diayak sehingga terpisah antara gula yang sudah jadi dengan gula yang masih gumpalan. Jadinya gula semut atau gula kristal seperti ini. Nah, gula-gula ini yang nantinya dikumpulkan dari ribuan petani, terus diekspor ke luar negeri. Harga gula dari nira kelapa ini terbilang naik turun.
Para penderes akan mendapatkan selisih harga yang lumayan jika cara mengolah gula dari nira kelapa tidak dicetak, melainkan dihaluskan menjadi gula semut atau gula kristal. Dibikin gula semut kayak gini per kilonya bisa sampai berapa? 6 7. Tapi kalau bikin yang coklat ya lebih 8 kilo. Jika kalau yang dibikin gula semut harga per kilonya 16 lebih. 16 ya gula semut 16.000 per kilo. Kalau yang cetak 12.500. Selanjutnya, dari petani, gula semut atau gula kristal akan dijual kepada pengepul yang jika sudah terkumpul akan dikirim ke perusahaan ekspor. Saat ini jumlah permintaan ekspor per bulan dari desa Sokaweras saja mencapai 18 ton. Sebagian besar gula kristal organik diekspor ke Eropa. Untuk mendapatkan gula dengan kualitas organik, petani harus mengikuti standar sertifikasi organik internasional. Menjadi penderes dan memproduksi gula kelapa yang diolah menjadi gula semut atau gula kristal memiliki risiko tinggi. Tidak sedikit para penderes yang meninggal karena terjatuh dari pohon kelapa dan beberapa harus mengalami cedera seumur hidup. Perlu campur tangan pemerintah untuk melindungi penderes, baik perlengkapan keamanan untuk penderes maupun asuransi kecelakaan kerja. Robi Sofwan Amin, Banyumas, Jawa Tengah.